lama dan tidak ada pertengkaran dari hilangnya pemain tersebut. Semua antri satu demi satu, bahkan Final Slash tadi connect juga dan Chell bisa menciptakan sebuah poin kill. Again, Miyamaya hampir lama juga kan, lumayan bisa jadi usernya jago. Dan kita kembali akan lihat berarti ini untuk hasil akhir. Sejauh ini Vival dengan Isansinya membuat track record yang manis dan apakah ini akan kembali terjadi? So without any further ado, let's get jump to the Land of Doubt. Yap, dan juga akhirnya si Cini ya menggunakan Selena nih tadi. Setelah ada penggunaan dari Lunox juga sempat dipergunakan oleh dia. Oke. Hayabusa benar-benar dijaga. Koko dijaga. 2 orang nemenin dia nih. Bahkan midnya belum di-clear duluan. Dibiarkan, yang penting Hayabusanya dapat buff. Baru mereka jalan. Ya. Jangan sampai kejadian waktu Timor Leste dibiarin Hayabusanya. Itu lumayan fatal ya. Lumayan apik tapi ini dia ya. Raw lele dari seorang Cini yang sangat mematikan akurasinya sehingga first blood diambil begitu saja oleh tim Indonesia. Ya, dilempar dengan buah labu tadi. Langsung hilang juga tapi Coach Shadow. Esmeralda loh om. Iya, early game sebenarnya Esmeralda lembek juga. Masih buat squishy di early ya. Cukup squishy sekali. Pove nih yang bahaya buat di early game. Dan bahkan kali ini Lim yang ada di area bawah, Bumi Eko tewas begitu saja ya. Menjadi pertukaran at least bisa tidak pulang dengan tangan kosong pasca hilangnya god laner mereka di area top lane sana. Sementara 1v1 yang cukup ketat banget nih dari Chell di area top lane. Dan Chellnya benar-benar fokus ya untuk bisa langsung menembak ke hero lawan, yang berarti untuk minion akan di-freeze nanti di bagian top oleh Chell. Dan midnya masih berjalan juga di sementara waktu. Saya nakal banget nih Esmeralda nih. Ya, berusaha banget ya, nggak mau sampai ketinggalan satu wave minion pun. Dan aku penasaran dengan setupnya sih, kayaknya ini bakal ada kontes sih, mau memaksimalkan gerakan tersebut. Yep. Tapi posisi Vivalnya nggak kesana om. Belum. Belum keluar juga, tapi ya ini dia. Gimana untuk keunggulan nih? Salah satu keunggulan juga dengan penggunaan dari Moskov adalah waktu kita sedang melakukan setup di Turtle, bisa tiba-tiba fightnya 5 melawan 4. Itu yang sering kita lihat dengan Span of Distraction yang keluar juga. Nah, tapi ini di area sisi rivernya udah mulai ada kembali setup dan tidak ada kontestasi retribution. Dimaksimalkan gitu saja oleh Koko. Tapi Bumi langsung tumbang begitu saja dengan resource dari Pongon. Dan nampaknya di area mid lane sana ada Shadow Strike yang dibuka, di pop up begitu saja, di follow up oleh seorang Cini. Tapi tidak begitu bisa mengamankan posisi dari Vival sehingga akhirnya kerugian diambil. Dan diamankan gitu saja oleh teman-teman dari Timnas Indonesia. Ya, usaha dari tim Indonesia untuk mengejar adalah dengan berusaha untuk mendapatkan plating yang banyak dan nice dodge tadi dari Cini, di mana berhasil untuk keluar dari terjangan Tsunami Slam juga tadi. Itu nyaris ya, bawa 2 poin lumayan bekalnya. Dan itu tadi setup Turtle yang gak sinkron sih jujur dari tim Indonesia. Kayak ada Fumi yang tertinggal sendirian, tapi gak ada backup dan follow up yang pasti gitu dari tim Indonesia, dari Rivernya. Yep. Cuman minimal sekarang ada Corrosion ya, dipegang dengan Chell di bagian atas. So far kayaknya benar-benar terpressure. Fumi dalam bahaya. Oke, masih bisa regen. Definisi real sih. Ini no mercy banget ya, 1v1 situation. Ini susah banget buat diatasi oleh sosok Fumi di area bawah sana. Sehingga akhirnya ada satu keunggulan pertukaran yang bisa diambil juga. Tapi kalian jangan lupa ambil M7 Pass yang akan tersedia mulai dari tanggal 1 Januari 2026 ini. Iya, dan Flicker dipakai benar-benar tadi ya untuk bisa menumbangkan Fumi juga di bagian bottom. Jadi mungkin dari Myanmar mereka menitik beratkan, oke kita kasih pressure-nya di bagian EXP aja dulu sekarang. Karena di bagian atas ini benar-benar bisa di plating habis, hampir habis. Walaupun memang Tirikonya masih bisa survive ya, tapi dicicil-cicil lumayan nih. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit juga ya buat sosok Chell di sana. Sementara dari area objektif minimap sudah mulai akan ada gerakan signifikan mungkin di area Turtle ya, yang mau coba buat diambil. Tapi sementara ini kalau kita lihat belum ada preparation juga dari timnas Indonesia. Iya, cukup tenang. Kena untuk bisa arrow, masih bisa di cover tadi. Dan Miyamai untuk mengangkat dan juga untuk memberikan efek heal dengan tech wave dia. Itu dia Tsunami Slam. Dibuka, di follow up dan nampaknya Vivian gak bisa bertahan begitu lama. Satu pemain hilang. Apakah kali ini bakal coba untuk ditukar sama satu Turtle? Berani kah? Karena udah mulai ada celah. Lihat bagaimana Cini bakal coba untuk memaksimalkan di sisi lain.
Ada kolaborasi yang ciamik dari seorang Vival dan juga Bumi Eko membuat akhirnya Koko tumbang. Turtle di take over begitu saya dengar ya. Retribution on point dan bahkan menciptakan 2 poin eliminasi. Keunggulan yang cukup manis dan nampaknya tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Miyamon pun harus tumbang begitu saja berserta satu objektif outer middle turret di area sisi timnas Myanmar. Kerugian harus mereka alami. Ya, begitu banyak objektif yang tiba-tiba bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Dari mid turret, terus juga dari purple buff dan bahkan Vival yang sudah mulai mengambil creeps demi creeps juga. Yang ini berarti kerugian telak tadi terima dengan sebuah team fight yang mereka kalah. Satu saja loh, satu momen tadi. Tapi itu padahal krusial banget Om. Kayak Cini lewat terus di belakangnya ada Fumi dan juga Chen nih yang orang-orang langsung jadi chain keuntungan banget. Rantai keuntungan untuk teman-teman dari tim Indonesia dan gak sampai di situ aja bahkan Fumi cukup flawless berhasil mensecure satu objektif turret lagi walaupun nyawanya hampir terancam nih di 1v2 situation. Ya, tapi itu Popheus yang cukup mengancam ya bisa dibilang ya. Mon dengan Popheus dia yang selalu bisa mengejar juga dengan Infinite Pursuit yang dipakai. Sedangkan bawah, apakah Vivian akan sanggup untuk menghindar juga? Jangan lupa ya, ini Vivian yang selalu dimakan. Waduh. Tsunami Slam bisa dibuat ready oleh dia. Itu dia yang benar-benar harus diperhatikan. Dan baru aja dibahas langsung dibuka mengarah ke arah Vivian. Shadow Kiru terbagi ke area beberapa member dari tim Indonesia. Dan nampaknya kali ini bakal coba untuk direset. Nggak cukup optimal juga untuk develop lebih jauh oleh tim Myanmar. Yap, masih bisa sedikit bertahan ya. Tapi Vivian kembali akan masuk ke dalam bush. Dan untuk outer turret bagian bawah akan coba terpincar juga oleh pemain dari tim Indonesia. Satu hit. Di follow up double kill Priceless ke arah belakang menghilangkan nyawa lain. Dan nampaknya di follow up lagi dengan ya di Mystery Vivian. Membuat 3 player hilang serta adanya satu objektif turret yang bisa diambil oleh tim Indonesia. Iya, dan turtle-nya kayaknya bakal dibiarkan lagi ya buat turtle-nya. Oh enggak, diambil sekarang turtle-nya. Akhirnya ya 3 turtle untuk tim Indonesia. Dua. Oh, karena ada delay tadi. Tuh. Di turtle pertama yang berhasil diambil sih lebih tepatnya. Dan Shadow Kiru tidak bakal mengarah dan berimpact apapun. Spear of Distraction juga yang tidak connect membuat hanya mengancam teman-teman dari timnas Myanmar aja. Sementara Orange buff kali ini Purple pun kayaknya gak bakal tenang sih. Oke, leading time juga untuk Mai yang baru selesai. Lumayan. Ada fleeting yang berarti mereka bakal bisa nge-spam ya untuk Tsunami Slam kalau memang bisa dapetin sebuah point kill tiap kali yang diangkat juga. Tapi lihat ditabrak secara langsung. Untuknya Aero masih meleset. 4 melawan 4 kali ini. Ini adalah close range battle yang bakal terjadi. Traction Pulse. Bakal coba untuk di follow up lagi dengan adanya satu setup dari tim Myanmar. Double kill di secure. Tidak begitu baik, 3 pemain Cell menyusul. Dan bahkan 2 diantaranya masih coba untuk bisa menahan. Daily damage yang diberikan. Dan nampaknya Cell kali ini masih bisa menahan damage. 3 pemain hilang, 3 tukar 3. Dan lihat bagaimana Vival save the day. Triple kill di secure begitu saja. Ya masih ada Vival, ada Cell juga jangan lupa tadi ya. Dengan knockback effect yang diberikan dengan Moskov tadi. Membuat pemain-pemain dari Myanmar cukup sulit untuk bisa fokus menangkap Cell. Tapi Coach Shadow masuk. Ada satu Coach Shadow, agak sedikit menunggu mau masuk ke sana. Oke enggak, ditahan pastinya. Karena bisa dimundurkan kembali dengan Spear of Misery. Tapi sejauh ini kita melihat DHS juga sudah diselesaikan oleh Cell. Triple, Swift Trinity sudah selesai sekarang. Dan nampaknya ini jadi nice kolaborasi karena damage satu hentakan saja resource dari Chen ini mampu untuk menghilangkan Mei. Ini roamernya hilang seketika dan Pongon akan menjadi korban selanjutnya kah? Nggak mundur dulu ya, nggak boleh terlalu greedy dari tim Indonesia Om. Iya, dan begitu banyaknya ya. Bisa Arrow juga yang berhasil untuk kena ke lawan. Tapi sekarang Lordnya terbuka. Pongon dia punya Blood Wings. Ada sedikit layering untuk extra defense-nya. Tapi purple buff ternyata diambil oleh Chell. Dan akhirnya War X mungkin untuk Koko. Tapi ini tidak akan mengubah bagaimana Lord juga akan sangat-sangat cepat akan jatuh ke tangan tim Indonesia. Kontes bisa tapi beresiko dan baru aja dibahas secepat kilat. Nggak ada chance sama sekali untuk tim Myanmar masuk bahkan ke area objektif rivernya. Dan Lord kali ini nggak banyak kan selain ya menyikapi defense. Sementara kalau kita ngeliat defense-nya di sini ya cukup less of high ground Om. Iya sangat ya, apalagi level nih. Kita bicara soal level, wah gini gapnya jauh sih antar kedua jungle.
antara Hayabusa dan juga si Isan di sini sangat-sangat jauh sekali. Itu yang membuat perbedaan sampai dengan sejauh ini. Bahkan ada 9 kill point untuk Viva, untuk Chan. Apakah akan ada penanganan yang pasti? Karena damage dari dua marksman-nya udah cukup mumpuni. Terlihat final slice dibuka oleh Fumi. Ada di follow up dengan Tidal Strike dan juga Tsunami Slam. Tapi nampaknya Shadow Kiro masih belum bisa memberikan impact besar, terbagi dan tidak mengikis atau bahkan mampu mengeliminasi pemain-pemain dari timnas Indonesia. Malah justru kali ini Pongon yang harus tumbang menjadi korban pertama dan tidak ada pertekanan dari hilangnya pemain tersebut. Semua antri satu demi satu, bahkan final slash tadi connect juga dan Chell bisa menciptakan sebuah point kill. Again, Miyamaya hampir tumbang, tapi yang tumbang adalah satu objektif turret di area bottom lane. Top lane pun hilang. Another base di area mid lane pun langsung tumbang. Dikikis, dipangkas sudah. Dan nampaknya kali ini Lord susah untuk ditangani dengan tersisanya 3 pemain berbeda. Kuantitas yang terlihat cukup jelas legendary. Mencari penutup dan satu hit terakhir membuat akhirnya poin kemenangan kembali diamankan oleh timnas Bumi. Kemenangan yang agak sedikit sulit di awal ya tadi. Sebenarnya agak sedikit sulit di awal, tapi ternyata mereka kembalikan dengan sangat meyakinkan juga. Bahkan dengan game time yang lebih cepat dibandingkan dengan game yang pertama mereka. Asli. Itu gak ada nafas dan celah banget sih yang buat tim Myanmar ya. Tadi ada hope buat Kimi. Kiminya aku pikir bisa ngasih damage lah. Tapi gak bertahan begitu lama untuk Kimi. Iya, kayak jarang bisa sustain panjang ya. Tuh buat Kiminya. Tapi 2 marksman